The era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived. The air is unbreathable, the heat is unbearable, and the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. Human activities, from pollution to overpopulation, are driving up the Earth's temperature and fundamentally changing the world around us. Human activities, like the burning of fossil fuels, have increased the amount of CO2 in the atmosphere by more than a third since the Industrial Revolution. The rapid increase in greenhouse gases in the atmosphere has warmed the planet at an alarming rate. While Earth's climate has fluctuated in the past, atmospheric carbon dioxide hasn't reached today's levels in hundreds of thousands of years. Ice sheets, such as Greenland and Antarctica, are melting. The extra water that was once held in glaciers causes sea levels to rise and spills out of the oceans, flooding coastal regions. Aktivitas manusia seperti menggunakan transportasi pribadi berbahan bakar fosil, menebang hutan berskala besar, dan asap dari pabrik-pabrik menyebabkan jumlah gas rumah kaca meningkat, serta membuat temperatur permukaan bumi menjadi lebih panas. Bahkan, PBB pun menyebutkan bahwa sekarang ini bukan lagi era dari global warming, melainkan di era of global boiling. Bagaimanakah kita sebagai pelaku usaha mencegahnya? Apakah upaya dekarbonisasi cukup untuk mengurangi emisi gas rumah kaca? Semangat pagi Mitra DKI. Telah hadir hari ini narasumber kita Daniel Mahardika dari PMO Dekarbonisasi Biro Klasifikasi Indonesia Persero. Apa kabar nih Mas Dika? Baik, gimana kabarnya Mbak Anis? Sama baik juga, alhamdulillah Mas Dika. Mas Dika, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita hari ini. Nah, karena hari ini kan kita ingin membicarakan tentang kenapa nilai ekonomi karbon menjadi isu yang sangat hangat di dunia bisnis. Nah, menurut Mas Dika nih, kenapa nilai ekonomi karbon ini menjadi isu yang hangat belakangan ini, terutama bagi pelaku usaha? Jadi nilai ekonomi karbon ini adalah kebijakan dari pemerintah yang disingkat NEK ya. Okay. Ini adalah wujud pemerintah untuk memenuhi komitmen penurunan gas rumah kaca sebesar 31,89% atas usaha sendiri dan 43,2% atas bantuan internasional. Nah, di dalam NEK ini juga ada kebijakan yang juga memberi kesempatan kepada pelaku usaha untuk turut andil dalam aksi mengurangi pencegah perubahan iklim ya yang lebih buruk. Mereka bisa dapat ikut di dalamnya. Oke, jadi memang dari sana aja udah terlihat ya bahwa memang isu ini tuh penting gitu bahkan bagi pelaku bisnis ya. Nah, Mas Ika, kenapa kita harus berkontribusi dalam nilai ekonomi karbon? Lalu kira-kira apa sih dampaknya jika kita itu tidak mengikuti nilai ekonomi karbon? Oke, dampak secara globalnya adalah ini perubahan iklim. Seperti yang dirasakan saudara kita ya yang ada di Papua itu, mereka sudah merasakan dampak iklim ini. Mereka terjadi kelaparan di sana karena adanya El Nino. El Nino ini kan perubahan iklim. Di sana sampai ada yang meninggal nih karena perubahan iklim ini. Itu adalah dampak secara globalnya. Nah, dampak bagi pelaku usaha nantinya apa di dalam NEK ini? Tentunya akan ada pajak agar pelaku usaha ini merubah proses bisnisnya menjadi berkelanjutan. Itu akan ada pajak. Tapi di samping itu, di dalam nilai ekonomi karbon ini itu nanti ada keuntungan yang bisa didapatkan oleh pelaku usaha. Jadi ada pendapatan baru di dalamnya seperti itu. Oh, jadi tetap dapat keuntungan juga gitu ya. Di samping dari mungkin untuk saat ini dampak negatif yang sudah terjadi gitu ya Mas Dika. Baik, berbicara tentang pelaku usaha nih Mas Dika. Apa peran yang bisa diambil oleh pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam nilai ekonomi karbon? Nah, tentunya tadi dia harus aksi dalam perubahan iklim ikut andil. Sebelum melakukan aksi ini mereka harus tahu nih berapa sih emisi gas rumah kaca yang ditimbulkan dalam kegiatan usahanya. Dari situ akan terlihat mana nih yang bisa kita bikin aksi untuk mengurangi gas rumah kacanya gitu ya. Nah, dari situ kan nanti
ada proses nih yang bisa dilalui dan untuk mendapatkan pendapatan tambahan tadi. Nah, itu bisa membuat namanya dokumen rencana aksi mitigasi. Nanti didaftarkan ke sistem registrasi nasional pengendali perubahan iklim yang dari KLHK itu. Drumnya tadi didaftarkan. Di sana nanti akan dilihat perkembangan aksinya gimana nih selama per tahunnya. Tiap tahunnya nanti akan dibuat namanya laporan capaian aksi mitigasinya. Nah, Oke, berarti tadi diawali dengan si drum tadi ya Mas? Iya. DRM atau tadi apa Mas? drum itu? terus dokumen rencana aksi mitigasi. Dokumen rencana aksi mitigasi atau disingkat drum ya. Ya. Baik, lalu lanjut ke laporannya tadi. Ya, laporan capaian aksi mitigasi ini nanti dilaporkan kembali ke tadi sistem registrinya. Dari situ capaiannya sebesar apa itu akan dihargai dengan sebuah nilai nanti kredit. Nah, kredit ini akan dikonversi satu kreditnya ke rupiah nantinya. Nah, itu akan terjadi pendapatan baru di dalamnya tentunya. Seperti itu. Itu udah memang langkah awalnya itu ya Mas ya, Iya, bagi pelaku bisnis untuk mulai masuk ke tentang nilai ekonomi karbon ini ya. Iya, selanjutnya dari situ nanti ini kan tentunya ada jual beli ya. Jual beli dalam hal ini adalah bursa karbon. Nah, bursa karbon ini infonya sudah dari peraturan yang mengawali ini, itu adalah POJK nomor 14 2023. Itu sudah keluar nih nomornya, tinggal diterbitkan ke khalayak umum ya. Artinya dalam waktu dekat, targetnya Desember itu akan ada bursa karbon. Nah, pelaku usaha mulai bisa berkontribusi nih. Mulai bisa mendapatkan pendapatan baru dari bursa karbon. Ada peluang ya. Ada peluang. Baik, kalau misalnya kita lihat hal ini kan terbilang baru ya Mas ya, mungkin bagi para pelaku bisnis. Mungkin sebelum kita masuk ke yang tadi Mas Dika sebutkan tentang drum, itu kira-kira yang sudah terjadi, yang sudah berjalan gitu ya, bagi para pelaku bisnis, apa yang biasanya mereka sering tanyakan Mas sebelum masuk ke karena saya dengar kalau kita sudah masuk ke drum lalu laporan mitigasi yang tadi Mas Dika sebutkan itu kan sudah agak teknis ya seperti itu. Kalau misalnya early stage-nya itu seperti apa Mas kira-kira? Early stage-nya tadi mereka harus tahu nih emisi yang mereka timbulkan dari kegiatan usahanya, emisi gas rumah kacanya berapa. Itu biasa lewat konsultasi juga? Iya, konsultasi. Terlebih dahulu ya. Konsultasi. Paling mudah dari konsultasi. Kalau mereka menghitung sendiri akan kebingungan karena ini hal baru tentunya. Betul, karena kan pasti masih awam banget dong. Mungkin mereka berpikir, mungkin mereka nggak tahu apa itu drum seperti itu kan, lalu rencana mitigasi segala rupa, mungkin mereka belum tahu gitu ya. Baik, Mas Dika, kita sebagai pelaku usaha nih misalnya atau perusahaan, kita kan harus mengikuti nilai ekonomi karbon. Nah, memangnya apa sih manfaatnya bagi pelaku usaha jika berkontribusi dalam nilai ekonomi karbon ini? Ya, tentunya tadi pendapatan baru, sumber pendapatan baru. Oh, yang peluang tadi ya. Ya. Tapi selain itu masih banyak lagi loh. Antara lain kan ini juga berkontribusi terhadap komitmen Indonesia tadi dalam memenuhi janjinya kepada dunia ya. Terus selain itu ada penilaian positif nih dari masyarakat atau konsumennya. Oh, perusahaan kami sudah melakukan kontribusi terhadap perubahan iklim. Ada juga yang reaksi seperti itu ya? Ada banyak seperti itu. Terus juga ini juga bisa jadi sumber dan pengajuan hijau, sumber dana hijau. Jadi bisa dapat keringanan ketika ingin mengembangkan usaha yang berbasis pengendalian perubahan iklim. Mereka akan jadi lebih murah pinjamannya. Jadi pendanaan hijau seperti itu. Terus pajak karbon nanti kan pastinya akan ada penerapan secara menyeluruh nih. Kalau perusahaan sudah melakukan aksi mitigasi, tentunya pajak karbon ini akan terhindar dalam artian positif ya tentunya. Nah, terus juga ini ada kayak namanya CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, itu diterapin di Eropa. Saat ini sudah sosialisasi. Di 2026 nanti itu akan ditetapkan. Jadi ketika barang mau masuk ke sana itu akan ada pajak yang terkena. Kalau perusahaan ini belum siap akan hal itu, tentunya mereka nggak akan bisa ekspor ke Eropa ini. Eropa kan cukup besar dalam pasar ekspornya. Gitu. Untuk saat ini berarti memang baru aktivitas tersebut baru ramainya di Eropa sana Mas atau gimana?
Ya, yang mengawali memang dari Eropa memang. Karena mungkin lewat saya pernah dengar si Paris Agreement itu kali ya. Iya. Jadi mereka sebagai inisiatornya mungkin ya. Iya, Mas, benar. Dan itu akan secara dunia akan mengikuti bertahap tentunya. ya. Kalau sejauh yang Mas Dika tahu di Indonesia sendiri saat ini bagaimana Mas? Mungkin dari minatnya seperti itu. Minatnya sangat banyak. Ke kami itu sering banyak yang bertanya ini gimana sih caranya Karena ikut mungkin gitu. karena baru ya. Karena baru. Hal baru ya. Ini masih dalam tahap istilahnya penjajakan dulu, pengen Oke. tahu seperti apa nih caranya seperti itu. Banyak yang ingin tahu tentang hal Oke, ini. mungkin awal banget seperti masih pengen tahu ya dekarbonisasi, mungkin masih belum banyak yang tahu mungkin ya. Iya, belum. Meskipun kalau saya lihat akhir-akhir ini semakin banyak gitu aktivitas-aktivitas yang menggaungkan si dekarbonisasi ini. Mulai dari workshop, seminar, webinar yang membahas tentang hal-hal tersebut ya Mas. Baik dari acara-acara yang diselenggarakan oleh pemerintahan juga seperti itu ya Mas Dika. Iya. Baik, Mas Dika, bagaimana penerapan nilai ekonomi karbon ke depannya di Indonesia menurut pandangan Mas Dika dengan kondisi saat ini? Saat ini kan pemerintah sudah mengeluarkan banyak aturan ya. Oke. Mulai dari peraturan Presiden nomor 98 tahun 2021 itu adalah kepalanya. Jadi itu ratifikasinya yang dari Paris Agreement Oke. tadi. Nah, itu adalah komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi karbon tadi, gas rumah kaca tadi ya. Di situ terus ada peraturan lain yang mendukung itu, yang ada harmonisasi pajak. Di dalamnya itu ada tentang pajak karbon, itu nomor 50 tahun 2022. Terus selanjutnya ada LHK nih. LHK itu adalah yang ditugasi nih gimana caranya biar ada penurunan terkait dengan emisi gas rumah kaca. Itu peraturannya ada di nomor 21 2022 di tata laksana penerapan NEK namanya. Terus ada lagi SDM juga ikut nih. SDM mengenai tata cara penyelenggaraan NEK di subsektor pembangkit. Oke. Terus LHK juga ngeluarin di sektor kehutanan. Oh banyak ya, karena semakin disempurnakan seperti itu ya Mas Dika. Yang terakhir yang mendukung semua ini biar makin menarik nih, itu ada POJK 14 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon. Jadi udah bisa ada pendapatan yang diambil dari sini melalui bursa karbon. Yang targetnya ini nanti September nanti ya, mudah-mudahan. Dalam waktu dekat ya Mas Dalam waktu ya? dekat, udah bulan depan nih. Oke. Dalam Itu mungkin berarti sudah mulai bergerak ya Mas ya dari situ? Sudah. Oke. Dari semua ini sudah sudah bisa lah untuk menjadi cukup penyelenggaraan dalam nilai ekonomi karbon ini. Tapi kedepannya mungkin itu akan lebih baik lagi kalau sektor-sektor yang lain. Tadi kan ada SDM, ada kehutanan yang itu masih yang relate ya Mas Dika ya. Nanti berkembang ke sektor lain biar makin mendorong nih pelaku usaha untuk ikut andil di dalamnya seperti itu. Bukan cuma dari sektor industri yang berkaitan, tapi juga harapannya lebih ekspansi lagi gitu ya Mas Dika. Iya benar seperti itu. Baik Mas Dika, jadi dari apa yang tadi kita baru bicarakan, kita baru aja nih mendengar penjelasan mengenai topik yang sedang hangat, yaitu nilai ekonomi karbon di Indonesia yang memiliki dampak bagi pelaku usaha. Bahwa memang di sana tuh ada banyak peluang gitu yang bisa kita mulai dari sekarang. Tentunya secara ketentuan yang sudah dirilis secara resmi baik dari sisi pemerintahan. Nah, hal ini menciptakan sebuah pertanyaan bagaimana penerapannya dan apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia agar tepat juga langkahnya. Dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha harus menerapkan nilai ekonomi karbon di Indonesia karena akan ada dampak apabila kita tidak menerapkan dan juga ada manfaat bila menerapkan nilai ekonomi karbon. Nah, sebelumnya Mas Dika, sekali lagi terima kasih telah meluangkan waktunya di Windy Ocean Podcast BKI karena kita jadi lebih tahu nih bagi pelaku bisnis dan pemilik usaha bisa bergeraknya gimana nih untuk mulai masuk ke sektor dekarbonisasi. Nah, mitra BKI, apabila Anda tertarik untuk mengikuti perkembangan lebih lanjut mengenai nilai ekonomi karbon, Anda bisa mulai berlangganan layanan kami untuk mendapatkan info seputar nilai ekonomi karbon melalui link yang ada di deskripsi. Lalu jangan lupa klik tombol subscribe untuk dapat info terbaru mengenai dunia maritim dan juga dekarbonisasi. Sampai jumpa di Windy Ocean Podcast berikutnya.